Halo semua, perkenalkan nama gue Archie. Gue ditemenin oleh Chris Yo, dan temen gue satu lagi yang namanya Reveal. Halo guys. Nah, sebelum kita mulai video pertama kita kali ini, gue mau disclaimer dulu ya. Kita pembuatan video ini menggunakan Discord karena kita tentu menghargai pekerja kesehatan yang sedang melawan COVID-19 dengan melakukan social distancing. Sehingga kita jamin ini tidak ada kerumun-kerumun di video pembuatan ini. Nah, kita ini punya channel membahas yang lagi panas-panasnya yang di sekitaran sosial media, tapi kita tidak tertutup dengan hanya sosial media, bisa aja kita membahas di berita-berita juga. Seperti yang kayak akhir-akhir ini terjadi, kita itu sangat concern atau sangat khawatir dengan orang-orang pada umumnya itu terlihat sekali kurang literasinya untuk melihat kenyataan fakta-fakta lapangan sebelum menuduh orang. Seperti beberapa berita yang sudah dirangkum oleh teman saya, Chris ini. Pak Chris, bagaimana? Coba bisa disebutkan berita apa aja? oke, jadi belakangan ini ada kejadian Ibu Wati. Dia menuduh salah satu tetangganya memakai babi ngepet, guys. Ini dia videonya. Seorang wanita bernama Wati diusir oleh warga buntut tuduhan soal adanya orang yang menganggur namun banyak uang dan dikaitkan dengan babi ngepet yang beberapa waktu lalu menghebohkan warga Depok. Ketua RW lantas mengatakan mengapa wanita itu tetap diusir meskipun telah meminta maaf. Warga diduga tak puas dengan ucapan Wati dalam permintaan maaf tersebut. Saya RW Sarip Nurjaman dari RW 10 Desa Ragajaya dan didampingi oleh senior saya Bapak Eri Makidong. Dalam hal ini saya mendampingi warga saya yang bernama Ibu Wati yang akan mengklarifikasi videonya terkait video tentang babi ngepet tadi. Dan untuk itu mari sama-sama kita dengarkan klarifikasi dari Ibu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat warga Kampung Baru, Kapsel, Ragajaya. Susukan Ragajaya ya. Ya pokoknya buat semua yang warga Kampung Baru yang saya tidak sebutkan satu persatu karena saya tidak hafal ya. Saya di sini hanya merantau dan kontrak. Nah, saya mau minta maaf atas video yang tadi saya ucapkan. 1000 minta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya benar-benar minta maaf dengan keterangan saya atau ucapan mulut kasar saya tadi. Pause. Wah, ini kacau ini. Ini literally minta maaf kayak gini, ini gimana? Gimana mau dimaafin kalau minta maaf kayak begini? Dia salah nyebut. Matanya kemana-mana. Dia salah nyebut nama tempat dia tadi. Iya, udah itu salah nyebut juga lagi. Aduh, bagaimana coba udah salah tapi kayak wah pantesan aja ini warganya makin ngamuk. Gue juga kalau jadi warga tinggal situ juga mungkin panas juga ya. Yang gue heran ini dia mukanya nih gak ada rasa bersalahnya gitu loh. Gak ada rasa menyesali kalau dia tuh udah nuduh. Kacau banget kali, guys. Iya, apalagi oke lah kita lanjut lagi lah ya. Saya minta maaf, itu saya ada kesalahan dari air ludah saya atau lidah saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau emang ini buat menyakitkan warga Kampung Baru atau Ragajaya. Ya, sekian terima kasih. Wah, itu sih... gue sih speechless ya ngeliat kejadian itu ya. Soalnya ada beberapa hal yang menurut gue bikin kita nggak enak. Kayak satu, Ibu Wati ini itu kenapa bisa mempercayai berita yang belum tentu faktanya ada, yaitu yang dibilang babi ngepet ternyata hoax itu loh. Ya, ini juga gue baca beritanya juga si Wati ini kerjasama sama pemuka agama sekitar kan? Ya, itu yang disayangkannya itu adalah pelaku penyebab kekacauan babi ngepet itu sangat disayangkan. Ternyata pelaku utamanya itu adalah pemuka agama yang seharusnya pada umumnya itu biasanya membimbing pengikutnya ke arah yang lebih benar gitu loh. Sangat disayangkan sekali. Sehingga ada kayak Ibu Wati begini yang bisa-bisanya tanpa dasar kenyataan ada faktanya bisa nuduh tetangganya itu melakukan ngepet itu dengan ngomongnya gimana ya, dia ngomongnya tidak ngapa-ngapain tapi banyak duit ya kan. Wah gila. Gue boleh ngomong something kan nih? Oh boleh. Ya nggak tahu, ini zaman 2021. Siapa tahu yang dia tuduh itu ternyata dia main saham. Apa namanya diam-diam memang nggak cuma di rumah ngorek upil tiba-tiba dapat duit, kan nggak ada yang tahu. Sekarang zaman teknologi, kita bikin duit bisa online. Dia si ibu Wati berarti kurang
memahami teknologi nih. Siapa tahu kan. Bisnis Makanya online kalau juga ada- bisa kan selain saham ya kan. Iya, bisnis online makanya. Kan kalau kurang fakta harusnya nggak boleh itu sih. Bisa Nggak juga boleh, dikerjanya namanya. sebagai makelar yang cuma nyalurin doang kan. Bisa juga. Iya, Bisa, iya. bisa. Semua sekarang bahkan kita pun sekarang nggak perlu komputer desktop lagi, lu cukup dengan handphone bisa cari duit di mana-mana Betul sekarang banget, gitu. betul banget, betul. Lu mau di kamar mandi pun bisa cari duit. Cuma, Iya. aduh, makanya pas ngelihat berita-berita begini itu gue sangat, antara mau ketawa tapi kasihan, kasihan tapi juga kok lucu gitu loh kejadiannya. Guys, Coba lu bayangin kalau lu jadi orang yang dituduh itu loh. Pas lagi panas-panasnya babi ngepet itu masih dianggap itu nyata. Wah, bagaimana kalau lu dituduh kayak gitu, Phil? Nah, kalau gua ya terima aja lah dituduh. Gak usah. Yang penting yang penting mah gua sih nyari duitnya, yang penting udah sesuai yang gua itu aja. Gua nggak lakukan tuduh aja. Gua mah tipe orang yang nggak peduli sama opini orang lah. Ya kok dia bilang gua kayak dari ngepet, ya udah buktinya mana gitu loh. guys, coba kalian pikir deh, kalau misalkan kalian yang dituduh dan warga sekitar itu percaya akan tuduhannya ke si Buwati ini nih, lu diincer semua warga nih, lu dikata-katain semua warga, lu gimana? Ini beruntung si orang ini kayaknya nih kayaknya sih keburu udah nggak percaya duluan ya, kayaknya ya. Kalau misalkan lu bayangin kalau misalkan mereka ini percaya dengan kata-kata dari Ibu Wati, itu pasti lu nggak mungkin, lu pasti nggak mungkin diem, Phil. Ya Dan bener sih. bahayanya tuh ini kalau misalkan dari mereka ini percaya, menurut gue itu bahaya sih. Ibu Wati ini bahaya nih, mulutnya nih bahaya banget menurut gue. Untungnya Menurut gua sih ya. warga situ sih kayaknya pinter lah. Mereka mungkin cari fakta dulu. Nah coba kalau mereka percaya, gimana coba nasib itu yang dituduh? Wah, itu Iya kan? lu mau makan pun susah loh kayak gitu. Iya. Soalnya apalagi kalau kayak kita itu, warga kita itu kan sangat dekat gitu loh. Apa yang terjadi pun bisa orang pada tahu. Lu mau keluar rumah beli makan atau mau nyapa tetangga bisa jadi nggak enak karena omongan orang itu loh. Bener. Iya benar. Untungnya sih cepat ketahuan sih ya ini beritanya. Dan Iya. kalian sadar gak di video tadi itu menciptakan kerumunan men di masa pandemi yang sekarang ini, gara-gara berita babi ngepet jadi ada kerumunan guys. Aduh gimana itu, kasihan gue sih ngeliatnya itu. Terus iya bener juga. Itu- Terus itu- gak ada yang pakai masker lagi di video. Wah, Iya. aduh. Gak ada Makanya yang pakai masker. Ya, apalagi ya yang disayangkan ya, Sarah ibu itu minta maaf men. Wah itu lu kalau gua ya orang diminta maafin kayak gitu, daripada minta maaf mendingan gak usah muncul gitu loh depan muka. Itu serasa gua dihina men kayak gitu. cuman Ya, itu juga dia kena menurut gue itu batunya juga sih. menurut gue itu sanksi sosial sih. Kalau dia udah berani ngomong nuduh orang kayak gitu, menurut gue dia emang harus klarifikasi kalau si orang ini emang nggak melakukan itu gitu. Tapi cara klarifikasi dia itu kan yang sehingga menyebabkan itu warga sekitar pun tidak senang dengan dia sampai Yes. mau mengusir. Itu juga itu kadang mau dibilang kasihan karena ibu-ibu, tapi kan ini karena dia lakukan sendiri tanpa tahu kenyataan, langsung menuduh tetangganya yang mungkin lebih makmur dari dia dengan ngomong ngepet itu. Iya udah gitu dia bukan warga tetap lagi. Lu bayangin deh, dia bukan warga tetap, dia nggak tahu nih, dia baru kenal tetangga sebelah. Dia tadi ngontrak kan di video itu dia bilang kan, dia Iya, udah berani ngomong kalau tetangganya itu ngepet. Wah keterlaluan sih orang-orang buat ini. Dan bahayanya lagi nih orang-orang kayak gini nih nggak cuma dia doang di sini. Gue yakin banyak di sekitar kita nih. Makanya kita harus Pasti. semakin hati-hati lah. Tapi jangan salah juga, kadang-kadang yang orang-orang kayak gitu biasa dia nyebar berita palsu ya, itu cuma buat biar terkenal doang men. Biar kalau orang bilang tuh cuma nyari ya fame gitu loh. Nyari fame-nya doang. Ya meskipun lu cari fame atau sensasi ya kalau menurut gua ya, nggak dengan cara berita bohong juga, kan banyak cara yang lebih baik untuk menyampaikan untuk menunjukkan lu itu bisa
berguna bagi masyarakat kan bisa gitu loh. Kenapa lo harus menyebarkan berita omongan-omongan yang tidak pantas gitu loh kepada tetangga lo yang mungkin emang kerjanya itu tidak terlihat, kan bisa aja. Tapi gimana ya, sekarang bisa bilang zaman sekarang ya itu ya apa sih namanya, yang nggak baik itu lebih terkenal daripada yang baik sih. Yes, bad news is a good news sekarang nih. Ini menurut Iya, gua kebiasaannya harus gitu, diganti iya. juga nih. Udah mulai. Terus kalau lu ngomong kasarnya ya, sekarang kalau lu lihat rata-rata nih, gua ngomong kasarnya ambil dari artis internasional. Lu lihat sekarang-kadang artis internasional rata yang terkenal tuh yang kelihatannya maksudnya memberikan public image yang buruk bisa dibilang. Tapi mereka yang malah terkenal gitu loh. Karena kalau menurut gue generasi kita sih juga itu ada salahnya juga menurut gue sih dari generasi kita, karena generasi yang udah mulai zaman sekarang ini menurut gue tuh lebih demennya tuh lebih demen mendengarkan sesuatu yang buruk dibandingkan sesuatu yang baik menurut gue sih. Itu opinion pribadi gue. Makanya itu padahal ya, untuk mendapatkan pendidikan itu zaman sekarang itu udah nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu kan lu susah, nggak ada internet, nggak ada gadget, nggak ada apa. Lu sekarang zaman keterbukaan, tapi lu nggak, banyak orang itu nggak bisa menyaring yang mana yang bagus, mana yang buruk. Itu agak-agak disayangkan, bukan agak, malah sangat disayangkan banget gitu. Kayak ngomongin masalah literasi, di video selanjutnya nih ada orang belanja online tapi aduh guys, gue nggak bisa jelasin lagi perilakunya guys. Kita nonton aja langsung gimana, oke? Ini dia. Mana ngantarkan doang, Pak. Oh, sih ngantarkan doang, gimana dibayar? Pokoknya mah, kau ada ikan itu. Seorang pria di Tenjolai, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini marah-marah. Kan dia bisa iyo. Ia tak terima sandal pesannya secara online tidak sesuai keinginan. Kemarahannya semakin menjadi saat kurir meminta bayaran sebesar Rp40.000 karena paket sudah dibuka oleh pria tersebut. Orang ngomong demi Allah, demi Allah. Orang ngomong demi Allah. Pria ini kemudian masuk ke dalam rumah dan menodongkan benda mirip senjata api ke arah kurir. Pos, gila. 40.000 nggak mau bayar, kan pistol aja. Pak, dia punya pistol, cuy. Itu pistol harganya nggak murah, men. Tapi dia nggak mau keluar 40.000 cuma buat itu doang. Wah, ini sih orang gila, men. Tapi kita nggak tahu nih, itu pistol beneran atau enggak nih, ya kan? Nah, bener juga. Siapa tahu pistol itu doang, dia sengaja biar dapat barang gratis, dia langsung keluarin itu biar biar dapat barang gratis, biar apa yang tukang anternya kabur. Iya, siapa tahu cuma nakut-nakutin doang, ya kan? Betul. Ayo, Oke, kita lanjut. Oke. Merasa terancam, sang kurir kemudian melapor ke Mapolsek Ciampea, Bogor. Dia tuh udah dibuka tuh semua, udah kan tuh ngeliat dia warnanya salah, bilang lah nggak mau bayar gitu kan, bilang nggak bisa gitu lah Pak, gitu kan saya bilang pertama dari awal tuh jangan dulu dibuka Pak, gitu kan. Dia bilang penipuan gini kan, saya kan cuma kurir kan, jadi nggak tahu saya. Oke, gimana pendapatnya guys? Ngelihat orang nodong senjata guys, gila. Yang kalau gue perhatiin ya, lo orang bisa pakai handphone belanja online, tapi perilakunya kayak gitu banget loh, barbarian banget gitu loh. Lu melakukan kesalahan transaksi, tapi lu tidak mau mengakui lu melakukan kesalahan tersebut gitu ya. Sampai lu menyalahin kurirnya, men. Dan pada akhirnya kan karena kejeniusan mereka sendiri itu, lu berurusan dengan polisi karena sendal, kan kocak setengah mampus, men, kayak gitu. Iya benar. Maksudnya kalau seandainya salah warna pun harusnya dia bahasnya tuh sama yang penjual, bener-bener langsung penjualnya asli dong, nggak bisa kurirnya disalahin dong. Maksudnya kurir kan cuma buat nganterin doang. Lo kalau seandainya kayak seakannya ngomong kasarnya, kita ngomong kasar yang zaman dulu kayak surat, lo kalau seandainya dapat surat palsu lu nyalain surat palsu salah surat lu nyalainnya tukang pos, ya kan nggak bisa ya, lu salahin yang kirim dong. Nggak bisa, masa tukang pos cuma nganter doang. Iya, ini nih masalah kurang literasi nih. Gua rasa si bapak ini masih gak ngerti sistem marketplace sekarang itu seperti apa. Iya, itu nggak bisa dipungkiri juga sih, soalnya banyak orang kira COD itu dia pesen barangnya dateng, dia lihat dulu nih barang oke atau enggak baru dibayar. Itu banyak loh kejadian. Iya, sekarang menurut gue ini jeleknya sistem COD sih. Jadi ketika barangnya sampai ke customer-nya itu, customer bisa nolak.
Itu menurut gue jelek itu. Jadi ya Ya itu gue nggak setuju sih. Menurut gue kalau seandainya memang dia mau bayar, menurut gue sih lebih bagusnya lewat pembayarannya online. Jadi yang itu cuma kirim doang sih. iya benar. Jadi dibayar Iya, langsung kayak kan. biasa aja jadinya, Iya. kayak biasa transaksi biasa. Cuman ya, aduh, abis itu kalau gue baca-baca nih ya beritanya ya, dia udah melakukan transaksi itu sampai 3 kali, men. Which is mean kalau lu emang udah beli online sekali, lu salah, barang yang lu terima salah, lu balikin, lu kedua kali terima yang salah lagi, lu malah ketiga kali lu mau kejebak di jurang yang sama, kan kocak. Mendingan lu pergi sendiri gitu ke pasar kek atau ke mall kek, lu kan bisa lihat sendiri barangnya, bisa coba sendiri, lu mau warna apa, langsung beli, langsung pakai, puas gitu loh. Iya, kalau menurut gue sih dia memang itunya sengaja kayaknya deh. Sengaja biar komplain kayak seakan-akan, oh ini gue warna yang ini kayak buat dapet barang gratis jam dulu. Soalnya lu lihat aja dia langsung keluar ke pistol. Itu kayaknya pistol pertama kalinya dia pakai pistol itu buat ngancem orang. Ini cuma kayaknya kurirnya berasa pas lagi ketangkap aja lagi di record dia. Kalau mungkin sebelumnya ada juga kejadian sama dia juga kayaknya. Justru si kurir nge-record itu buat bukti kurirnya supaya kurirnya aman Iya. juga gitu. Ya ngerti, cuma maksud gue kan mungkin sebelumnya kejadian sama orang yang sama, cuma kurirnya beda. Cuma kurirnya waktu itu kurir yang sebelumnya dia itu nggak ngerekam gitu, jadi makanya nggak viral gitu. Jadi nggak tahu, jadi bapak ini nggak ketangkep gitu. Nah ini yang ketiga kalinya cuma si bapaknya nggak tahu kalau si kurirnya itu lagi ngerekam gitu. Terlebih lagi ya, nih berita juga gue baru baca ya. Lu bayangin orang bisa beli senjata api ini ya, emang bukan senjata api aktif ya, dia itu kalau nggak salah gue bacanya itu airsoft gun ya. Airsoft lah. Lu bisa beli melalui Facebook, men, lewat sosial media biasa, lu bisa beli senjata api-apian begitulah. Airsoft meskipun bukan senjata api beneran tetap bahaya begitu loh. Yang bikin gue kewanya itu adalah bisa diperjualbelikan secara luas. Jadi kalau misalkan emang dia nggak megang license, pasti ketangkep ya. Nah itu dia, menurut gue kalau emang kayak perbakin harusnya, jadi lu ada license ya, ada training ya, emang itu senjata juga nggak boleh dibawa pulang gitu loh. Yes. Lu nodong senjata mainan apapun selain airsoft gun aja, itu tangkep juga, men. Pasti itu. Makanya kadang yang gue takutkan adalah, nah ini kayak orang-orang yang begini yang gue nggak tahu gimana cara pola pikirnya ya, kayak seakan-akan dunia hanya milik dia sendiri, padahal enggak. Dia harus mengerti kayak kondisi kurirnya itu bagaimana. Gue jadi kurirnya bisa trauma kalau misalnya emang beneran itu senjata api gitu loh. Iya, dia keluarin pasti dia megang gitu aja udah serem itu pasti. Maka dari itu kadang perlunya lah orang sebagai orang hidup ya, bagaimana mereka lu itu harus sering-sering lah baca, mengerti kondisi, lu peraturan harus di ngertiin juga, peraturan lu bisa punya senjata tersebut gitu loh. Jangan cuman karena lu beli melakukan tindakan-tindakan begitu, itu aduh luar biasa bahaya sebenarnya. Gue yakin kayak Revil bilang ini pasti sebelumnya ini pasti udah melakukan tindak kejahatan juga sih. Betul, itu sih menurut gue itu. Cuma menurut gue sih, personal opinion gue ya, gue berasa sih sebetulnya kalau senjata gitu maupun itu juga jangan dijual perbelikan secara publik lah ya. Nah, semoga kedepannya sih masyarakat kita semakin sadar akan pentingnya literasi ya. Oke guys, nggak berasa gila kita ngobrol udah lama banget ya. Nggak berasa selama ini. Next time kita bakal ngobrol-ngobrol, bahas topik lagi yang lebih viral lagi, kayak sih lebih seru lagi nih. Udah, jangan lupa subscribe and like, and jangan lupa hit the notification bell, okay? And I'll see you guys in the next video.